Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan merevitalisasi 4 pasar rakyat di Jakarta agar lebih modern dan layak pakai. Skema ini ditujukan untuk mengatasi fasilitas pasar yang sudah tua dan tidak efisien, serta meningkatkan kenyamanan bagi pedagang maupun pembeli. 4 pasar tersebar di wilayah DKI lah. Ada di Jakarta Utara, Timur, ada Jakarta Pusat. Pasar-pasar itu adalah Pasar Gardu Asem, Kampung Ambon, Keramat Jaya, dan Sungai Bambu. Kita tahu bahwa saat ini Jakarta sedang menuju satu kota global, kota digitalisasi. Pasar Jaya merupakan bagian dari Jakarta yang juga harus ikut berbenah. Maka Pasar Jaya melakukan satu revitalisasi terhadap pasar-pasar yang memang secara kondisi fisik maupun struktur dan prasarananya yang sudah tidak memadai. Revitalisasi pasar dilakukan untuk mewujudkan Jakarta global dengan tujuan memperbaiki fasilitas yang tidak lagi layak. Ya pemirsa, seperti inilah situasi di Pasar Kampung Ambon yang berada di Jakarta Timur. Nantinya ini menjadi salah satu lokasi pasar yang akan direvitalisasi oleh pemerintah. Jika dapat saya gambarkan, memang ini cukup gelap yang berada di dalam dan juga cukup sepi dikarenakan juga di luar ini sudah banyak pedagang kaki lima yang berjualan. Dan jika Anda lihat pemirsa, di sini terpantau memang kondisinya ini cukup kotor, seperti itu. Ada banyak sekali sampah-sampah yang berada di bawah maupun di samping-samping dari jalan, apalagi jika di musim hujan ini cenderung lebih basah dan juga menimbulkan aroma yang kurang sedap. Selain itu juga di bagian atas, ini baik dari bagian atap maupun langit-langit, ini terpantau beberapa sudah ada yang bolong, lalu juga banyak juga jaring laba-laba yang memang terpantau ada di bagian atas. Para pedagang mendukung modernisasi dengan revitalisasi, namun menolak jika dibebani tagihan sewa mundur hingga 10 tahun yang dinilai memberatkan. Bersih aja lah gitu lah, biar maju lah, biar maju, biar pasar ini terus biar bersih gitu. Depan juga biar nggak ada jualan lagi lah, masuk lari ke dalam aja semua gitu. Kita mau direnovasi asal kami jangan diberatkan, karena kami pedagang kecil. Siapa yang nggak mau tempatnya direnovasi menjadi lebih bagus? Tentu mau. Cuman kalau seandainya kami disuruh bayar, mungkin lebih banyak kali ini pedagang ini akan terpental gitu loh. Nggak sanggup bayar gitu. Untuk pasar ya kalau menurut kita ya, sama-sama pedagang kemungkinan pengen sih dibagusin, ngapain pengen. Cuman bentroknya lagi dengan biaya gitu ya. Di saat sekarang ini kayaknya pasar pedagang keberatan. Sementara itu, PD Pasar Jaya menegaskan penagihan biaya yang dilakukan merupakan bagian dari hak pemakaian lapak yang telah berakhir. Yang kami tagihkan sekali lagi kepada pedagang adalah hak pemakaiannya yang telah berakhir. Sehingga kami melakukan perpanjangan hak tersebut. Nah, hak itulah yang dibayarkan oleh pedagang untuk sekian tahun ke depan. Sebaliknya, para pembeli menyambut baik rencana ini. Mereka berharap pasar lebih bersih, tertata, sehingga nyaman dikunjungi. Ya, supaya harapnya lebih rame, enak, pedagang pada senang. Iya, setuju banget. Bagus, jadi tambah higienis, bebas dari penyakit, teratur, nyaman, jadi tambah belanjanya tambah nyaman. Namun terdapat pandangan berbeda dari pengamat kebijakan publik yang menilai revitalisasi ini kurang tepat. Revitalisasi pasar tidaklah mendesak di tengah tren belanja online dan penurunan daya beli masyarakat. Nah, karena itu dengan kebijakan revitalisasi pasar itu menurut saya tidak sinkron dan tidak ada urgensinya juga, Mas. Kondisinya mungkin revitalisasi itu konteksnya tidak harus menjadi mewah karena membuang anggaran terlalu besar dan animo masyarakat juga sudah tidak lagi memanfaatkan belanja dengan sistem langsung atau face to face hampir 100 triliun ya. Itu lebih baik difungsikan untuk pengentasan kemiskinan, karena Jakarta ini kemiskinan ekstrimnya juga tinggi, Mas. Jadi lebih baik difungsikan ke sana daripada untuk membangun infrastruktur yang ujung-ujungnya nanti di samping anggarannya besar juga perawatannya juga besar dan kemanfaatannya ke publik juga nggak terlalu banyak gitu, nggak signifikan, Mas, karena sudah ada perubahan perilaku masyarakat itu.
Pandangan berbeda datang dari ekonom yang menilai revitalisasi pasar seharusnya dilengkapi dengan edukasi bagi pedagang dan sarana prasarana yang mendukung. Kalau dia merevitalisasi pasar, akses masyarakat ke pasar itu juga harus dipermudah. Jangan hanya pasar itu untuk masyarakat, misalnya kemudian dibangunkan apartemen di situ. Jadi itu yang perlu dipertimbangkan, dan juga para penghuni pasar itu juga perlu diedukasi. Kemudian juga sistem sarana dan prasarananya, parkiran, keamanan itu juga perlu dipertimbangkan sehingga orang belanja itu nyaman gitu. Di sisi lain, DPRD DKI Jakarta mendorong agar revitalisasi pasar tidak menyebabkan kenaikan harga kebutuhan pokok. Mereka meminta Pemprov dan pengelola tetap menjaga aksesibilitas harga bagi masyarakat. Inti dari revitalisasi adalah melakukan pertumbuhan ekonomi, ya. Artinya masyarakat pedagang dan juga masyarakat umum ini bisa tumbuh ekonominya. Dan juga bagaimana Pemprov ini tidak merugi dengan adanya revitalisasi pasar. Yang paling penting jangan sampai harga-harga yang ada di pasar-pasar kita itu lebih mahal daripada di harga di mall gitu ya, di supermarket. Sehingga kita berharap masyarakat umum, masyarakat Jakarta ini ataupun masyarakat dari luar manapun bisa hadir ke pasar-pasar yang ada di Jakarta untuk menambah pertumbuhan ekonomi yang ada di DKI Jakarta. Empat pasar strategis di Jakarta ini akan memasuki tahap revitalisasi dan pembangunan mulai bulan depan. Namun pertanyaan krusialnya adalah, apakah fasilitas baru ini akan menyelesaikan tantangan pasar tradisional di era digital?